membacakan atau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-muhlikatu thalath, yang membinasakan itu 3 kata beliau sallallahu alaihi wasallam. 2 sudah kita jelaskan. Yang pertama i'jabul mar'i bi nafsihi, yaitu seseorang ujub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah syuhun muta', yaitu kebakhilan yang diikuti, pelit. Waliyadzubillah. Adapun yang ketiga yang kita sedikit singgung adalah hawan muttaba'a, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Mengikuti hawa nafsu ini adalah merupakan sababud dhalal, adalah merupakan sebab kesesatan. Orang terjerumus dalam kesesatan. Di antara sebab utamanya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu Rabb kita Jalla fi'ula itu sampai selevel Nabi yang notabene-nya adalah maksum seperti Nabiullah Daud alaihissalam, itu Allah pesan kepada beliau agar jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Apatah lagi posisi beliau Nabiullah Daud alaihissalam sebagai seorang raja plus nabi. Beliau adalah pemimpin, ya, punya kedudukan. Ya. Sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan banyak orang yang diberikan kedudukan, diberikan sultah kepemimpinan, dia seorang raja, dia punya jabatan, kadang tidak lepas dari mengikuti hawa nafsu. Dan ini berbahaya, akan membinasakan dia, karena Nabi bilang mengikuti hawa nafsu itu muhlikat, akan membinasakan, menghancurkan. Sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabiullah Daud yang kerajaan beliau la ilaha illallah 40 tahun beliau jadi raja, setelah beliau wafat diganti oleh, maksudnya setelah itu diwariskan kerajaannya oleh putra beliau Sulaiman alaihissalam 40 tahun juga. Apa yang beliau tidak miliki, maka Allah Azza wa Jalla wanti-wanti beliau Nabiullah Daud alaihissalam di dalam firman-Nya di surah Sad ayat yang ke-26. Allah pesan kepada Daud alaihissalam, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka berhukumlah engkau, jadilah engkau hakim, jadilah engkau pemimpin, berhukumlah engkau, letakkan hukum, undang-undang dan seterusnya, berhukum engkau di antara manusia, dalam artian di antara rakyatmu bil haqq, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Kemudian Allah Azza wa Jalla lanjutkan, wala tattabi'il hawa. Disuruh yang pertama berhukum dengan kebenaran, jangan dengan kebatilan, kemungkaran. Yang kedua, la tattabi'il hawa. Daud, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Padahal beliau nabi, seorang nabi, tapi tetap Allah berikan wejangan, la tattabi'il hawa. Jangan kau mengikuti hawa nafsu wahai Daud alaihissalam. Kenapa? Fayudhillaka an sabilillah. Maka engkau akan sesat, tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah tabaraka wa taala. Kerugian apa lagi yang lebih besar dibandingkan seseorang tersesat jalannya dari jalan Allah Azza wa Jalla? Enggak ada kerugian yang lebih besar melainkan tatkala seseorang tersesat dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang biang keroknya diantaranya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang maksum, seorang nabi saja dilarang oleh Allah, jangan ikuti hawa nafsumu, bagaimana dengan kita? Yang kita bukan raja, bukan pula nabi, lebih-lebih lagi jangan kita mengikuti hawa nafsu. Dan Allah berfirman bahwasanya sekali lagi, fayudhillaka an sabilillah, maka mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini pelajaran bagi kita sekali lagi, kalau nabi yang maksum saja dilarang, bagaimana dengan kita? Kemudian mengikuti hawa nafsu
atau mengikuti hawa, ya, itu subhanallah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Jathiyah, ayat yang ke-23, ternyata ada sebagian hamba atau manusia yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai sesembahan dia. Apa bisikan hawa nafsunya diikuti. Oke, ayo, mau maksiat, mau dosa, mungkar, ayo, diikuti semua. Sudah kayak Tuhan aja itu hawa nafsu. Mau dibisikkan apa saja, mau diajak maksiat, dosa apa saja, ibaratnya oleh hawa dia, ayo. Begitu jinaknya dia dengan maksiat. Waliyadzubillah. Ya. Ini sama saja menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sesembahan. Apa mau dia? Sami'na wa ata'na. Waliyadzubillah. Dan ini yang Allah firmankan di Al-Jathiyah sekali lagi ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kau melihat Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia, sesembahan dia? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia karena keilmuan, kepintaran. Betapa banyak terutama di negeri kita ini orang-orang pintar tapi disesatkan oleh kepintarannya, waliyadzubillah. Bukan malah kepintarannya menjadikan dia menempuh jalan petunjuk, malah dengan kepintaran dan kecerdasan dia menempuh jalan kesesatan, penyimpangan, waliyadzubillah. Bahkan menyesatkan manusia. Bukan dia saja yang sesat, tapi dia sesatkan juga manusia. Dhalla wa adall, dia sesat, orang juga disesatin, waliyadzubillah. Semoga kita dihindari oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang tukang sesat seperti itu. Dan banyak sekarang, banyak bermunculan manusia-manusia yang berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang lurus, dari siratal mustaqim. Ya. Kemudian oleh sebab itu sebagian salaf sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai sangat khawatir, sangat takut sekali kalau sampai mereka menjadi pengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ya, hawan muttaba'a. Sangat takut mereka, sampai sebagian di antara mereka ada yang tawaf di sekeliling Ka'bah, ya, sambil dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma qini hawa nafsi, Allahumma qini hawa nafsi, Allahumma qini hawa nafsi. Seorang salaf ini ketika dia bertawaf dan berdoa minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari hawa nafsuku, jaga aku ya Allah dari hawa nafsuku, jaga aku ya Allah dari mengikuti dan ngekorin hawa nafsuku, ya Allah, pelihara aku, jaga aku. Ketika sebagian mendengar, ya, lirih mendengar dia berdoa seperti itu diulang-ulang, mungkin sahabatnya mendengar, kok kamu doamu begitu terus? Lindungi aku dari apa? Hawa nafsuku, lindungi aku dari hawa nafsuku, diulang-ulang. Kenapa doamu cuman itu? Maka simpel dia jawab bahwa karena kalau Allah jaga saya dari hawa nafsu saya, kalau Allah pelihara saya dari mengikuti hawa nafsu saya, maka apa? Saya akan terjaga dari berbagai macam bentuk maksiat dan dosa. Saya enggak akan mencuri, saya enggak akan berzina, saya enggak akan minum khamar, ya, dan yang lainnya. Ya, kenapa? Saya dilindungi dari hawa nafsu, dari mengikuti hawa nafsu. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan kita tahu semua bahwa ya semua maksiat dan dosa, kemungkaran, sebab utamanya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kemudian tanda, faedah sedikit bahwasanya tanda seseorang ya menerima seruan, ajakan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang hamba mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau orang ya tidak mengikuti dakwah dan ajakan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menunjukkan bahwasanya dia apa? Tidak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, kalau mereka enggak menerima ajakan seruan dakwahmu wahai Muhammad, enggak menerima ajaranmu, dakwahmu, ajakan seruanmu Muhammad, ketahuilah sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Adakah orang yang lebih tersesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya,
mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Adakah orang yang lebih sesat dari yang seperti ini? Yang mengikuti hawa nafsunya, ya, ngekorin hawa nafsunya. Adakah orang yang lebih sesat dari ini? Subhanallah, nggak ada lagi jawabannya, nggak ada lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk buat orang-orang yang zalim. Lihat, orang-orang yang ngekorin dan mengikuti hawa nafsu dikatakan oleh Allah zalim. Waliyadu billah. Sangat jelek sekali gelar ini sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla.